Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuki hari kedua dari bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, yakni tanggal 2 Ramadan pada hari Sabtu ini. Kembali kita bertemu di channel Majelis Pesantren. Kalau kemarin kita masih membahas ayat tentang bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Ayat ini cukup panjang, surat Al-Baqarah ayat 185. Kita lanjutkan pembahasan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ramadan, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Tadi fungsi diturunkannya Al-Quran adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua adalah wabayyinatim minal huda, dan fungsi Al-Quran juga adalah menjelaskan petunjuk-petunjuk Allah itu. Syariat Islam mengajarkan ada haram, ada halal, ada mubah, ada makruh, ada subhat. Jadi hukum-hukum yang ada disyariatkan pada umatnya dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi wabayyinati minal huda adalah penjelasan dari petunjuk-petunjuk Al-Quran buat manusia itu. Kemudian fungsi Al-Quran berikutnya adalah Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk, antara kezaliman dan keadilan. Wal Furqan, bahkan Al-Quran juga sekarang suka disebut atau nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita masuk kepada lanjutan ayat surat Al-Baqarah 185 ini. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang melihat hilal atau menjumpai bulan masuk Ramadan, falyasum, maka berpuasalah ia di siang hari. Puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Falyasum. Fa in kana maridon aw ala safarin, maka jika ada di antara kamu sedang sakit, dibolehkan berbuka puasa, atau dalam perjalanan musafir, maka dibolehkan pula untuk tidak berpuasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kamu kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kamu kesukaran. Dalam ayat lain dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada jiwa
kepada manusia illa usaha kecuali sekedar kemampuannya. Ini prinsip hukum Islam. Jadi ketika dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa di siang hari bulan Ramadan, dibolehkan berbuka alias tidak berpuasa. Lalu juga ketika melakukan perjalanan jauh yang meletihkan, yang membuat energi, tenaga terkuras, butuh minum makan, maka diperbolehkan berbuka. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Ini inti ajaran Islam. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah oleh kamu yang berpuasa, walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan bulan Ramadan, alias berpuasa sampai sebulan penuh. 29 hari atau 30 hari. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan mengucapkan takbirlah, mengagungkan keesaan Allah atas apa yang telah diberikan janji kenikmatan. Wala'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Jadi perintah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini terakhirnya adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian diakhiri dengan berbuka pada tanggal akhir di bulan Ramadan, biasanya 29 hari atau 30 hari. Lalu keesokan paginya kita bertakbir, dari malam harinya kita bertakbir, membesarkan, mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kemenangan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Demikian saya Sofyan Sauri, YouTuber Qalbun Salim. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.